Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan kembali untuk memanggil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto ini untuk diperiksa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Berarti besok ya. Ini adalah panggilan kedua terhadap Hasto setelah gugatan pra-peradilannya itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena sebelumnya itu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 KPK juga memanggil Hasto untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka setelah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan berarti status sebagai tersangka dia itu sah. Tetapi Hasto itu melalui pengacaranya itu menyatakan bahwa harusnya KPK menghormati proses yang sedang dilakukan oleh Hasto, karena Hasto saat ini tengah melakukan kembali gugatan pra-peradilan dan tidak tanggung-tanggung. Ini dua gugatan pra-peradilan sekaligus yang dilakukan oleh Hasto Kristianto. Dua gugatan pra-peradilan itu berkaitan, satu yakni penetapan dia tersangka karena dia menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yang kedua, dia melakukan obstruction of justice dengan memerintahkan Harun Masiku itu untuk kabur dan merendam handphonenya. Ini menarik sekali ini karena walaupun sudah kalah gugatan pertama, tapi Hasto masih melakukan dua gugatan pra-peradilan kembali. Dan pada hari ini itu Hasto juga melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti. Nah, berkaitan dengan tarik ulur antara KPK dengan Hasto itu, kemudian banyak kalangan yang mendesak agar Hasto itu segera ditahan. Nah, apakah itu bisa? Nah, menurut Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak, memang tidak ada halangan bagi Hasto itu untuk mengajukan gugatan pra-peradilan kembali, kendati gugatan pra-peradilannya sebelumnya itu sudah ditolak oleh hakim. Tetapi kata Yohanis Tanak juga tidak ada aturan yang melarang KPK untuk menahan seseorang yang sedang mengajukan pra-peradilan, yang sedang proses pra-peradilan. Karena pra-peradilan kedua dari Hasto ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 3 Maret. Dan karena itu pengacaranya minta agar KPK menghormati dong proses peradilan yang sedang diajukan oleh Hasto Kristianto. Nah, saya kira itu kaitannya ya, mengapa kemudian Hasto melakukan berbagai manuver, karena setelah penolakan gugatan pra-peradilan itu banyak yang mendesak agar segera Hasto itu ditahan, dan tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Hasto kemungkinan kalau sekali ini dia diperiksa, maka dia akan ditahan, karena Hasto ini kan sebenarnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di KPK pada waktu itu setelah dia juga sebelumnya minta penundaan. Kan Hasto ini ditetapkan oleh KPK itu sebagai tersangka pada tanggal 23 Desember 2024 melalui gelar perkara yang ini dipimpin oleh pimpinan KPK yang baru. Karena kasus Hasto ini kan sebenarnya adalah kasus dari pimpinan sebelumnya yang sampai sekarang ini juga belum tuntas. Nah, setelah dilantik oleh presiden atau diambil sumpahnya oleh presiden, kemudian pimpinan KPK yang baru itu langsung melakukan gelar perkara atas kasus Hasto, dan kemudian mereka sepakat dengan para penyidik untuk meningkatkan status Hasto itu sebagai tersangka. Dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2024, Ketua KPK yang baru, Setio Budianto, Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto itu mengumumkan kepada publik penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan pada waktu itu ada dua tuduhan atau sangkaan kepada Hasto Kristianto. Yang pertama tadi dia ikut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan itu bersama dengan Harun Masiku. Bahkan katanya dari total uang suap yang diberikan pada Wahyu Setiawan itu 600 juta, itu 400 juta diantaranya itu malah berasal dari Hasto Kristianto, sementara dari Harun Masiku itu hanya 200 juta. Jadi sebenarnya lebih banyak Hasto dong ya jumlah ininya ya, jumlah
menyuapnya. Nah, yang kedua itu kenapa Hasto juga dijadikan tersangka karena dia melakukan obstruction of justice. Dia menghalang-halangi penyidik untuk menangkap Harun Masiku dengan memerintahkan Harun Masiku untuk kabur dan merendam handphonenya ya karena di situ banyak bukti percakapan antara Hasto dan Harun Masiku yang memerintahkan dia melakukan penyuapan dan juga termasuk dia memerintahkan untuk kabur untuk jadi buron. Hasto kemudian dipanggil pada tanggal 7 Januari 2025 ya tapi Hasto pada waktu itu minta agar pemeriksaannya ditunda setelah tanggal 10 Januari 2025 karena tanggal 10 Januari itu adalah hari ulang tahun dari PDIP. Kendati tidak dilaksanakan secara meriah seperti tahun-tahun ulang tahun sebelumnya, tapi tetap saja kalau kemudian pada saat hari ulang tahunnya itu sekjennya ditangkap atau ditahan oleh KPK, kan ini betul-betul akan mengganggu suasana yang hikmat dari ulang tahun PDIP itu. Barulah kemudian tanggal 13 Januari itu Hasto memenuhi panggilan KPK seperti janjinya setelah ulang tahun dari PDIP dan waktu itu dia dikawal oleh para pendukungnya. Tapi pada waktu itu Hasto hanya menjalani pemeriksaan sebentar sekali dan kemudian dia tidak ditahan. Nah, setelah itu Hasto melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menangani kasus itu adalah Hakim Tunggal Ju Yamto yang dikenal juga sebagai juru bicara atau humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya pada tanggal 13 Februari 2025, ya berarti pekan yang lalu, Ju Yamto itu menolak gugatan yang diajukan oleh Hasto dan para pengacaranya dengan alasan bahwa gugatan itu kabur dan tidak jelas. Pada waktu itu, menurut Ju Yamto, harusnya Hasto itu mengajukan dua gugatan pra peradilan. Ya, ini tadi pertama berkaitan dengan suap, sangkaan suap. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan obstruction of justice. Dan itu rupanya yang kemudian sekarang ini nasihat itu yang dituruti oleh tim kuasa hukum dan Hasto. Nah, bersama dengan itu, KPK kemudian setelah Hasto itu sah statusnya menjadi tersangka, kemudian melakukan pemanggilan terhadap Hasto Kristianto pada tanggal 17 kemarin hari Senin, tetapi Hasto itu tidak hadir dan minta dijadwal ulang. Nah, rupanya bersama dengan dengan minta dijadwal ulang itu tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto kembali mengajukan gugatan pra peradilan dan dan sekarang ini mereka menggunakan itu sebagai alasan untuk menunda pemeriksaan oleh KPK karena dengan alasan harusnya KPK menghormati proses hukum karena Hasto kan masih kembali mengajukan gugatan pra peradilan. Jadi dari sini saja kita terlihat bahwa memang terjadi tarik menarik dan manuver dalam kasus Hasto ini. Kalau sebelumnya itu kan kasus ini kan sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2020 ya, kasus Harun Masiku itu. Pada waktu itu posisi Hasto cukup kuat karena hubungan antara PDIP dengan Jokowi itu masih mesra-mesranya dan PDIP itu menjadi bagian dari partai penguasa, bahkan bukan hanya penguasa karena presidennya itu adalah kader PDIP. Tapi seiring dengan merenggangnya hubungan antara PDIP dengan Jokowi, kemudian kasus ini mulai diungkit-ungkit lagi gitu ya. Kan kalau sebelumnya itu seperti dikatakan oleh para mantan penyidik dari KPK dan juga yang terungkap dalam sidang pra peradilan, sesungguhnya itu Hasto itu sudah hampir ditangkap oleh penyidik KPK waktu itu dia berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta Selatan bersama dengan Harun Masiku. Tetapi ketika penyidik mau menangkap Hasto Kristianto dan Harun Masiku kemudian dihalang-halangi oleh polisi yang berjaga di situ dan salah satunya disebutnya adalah waktu itu adalah AKBP Hendy Kurniawan. Yang ini Hendy Kurniawan ini kemudian juga sedang diperiksa katanya apakah betul ada keterlibatan seperti itu secara internal dari Mabes Polri. Jadi memang Hasto tampak masih punya backing kekuasaan pada waktu itu ya karena dia bisa memerintahkan seorang AKBP gitu. Dan selain itu bersamaan dengan proses upaya penangkapan terhadap Hasto dan Harun Masiku itu secara mengejutkan Ketua KPK Firly Bahuri
itu membocorkannya ke media, mengumumkan penahanan terhadap 4 orang dalam kasus suap itu, dan salah satunya adalah Wahyu Setiawan yang ini komisioner dari KPU yang juga kader PDIP. Jadilah kemudian karena ini sudah bocor, makanya Hasto dan Harun Masiku kemudian menyelamatkan diri dan berhasil. Dan pada waktu itu ini apa yang dilakukan oleh Firly itu dicurigai juga bukan merupakan bagian konspirasi untuk meloloskan Harun Masiku dan Hasto Kristianto gitu. Nah sekarang kan Firly Bahuri sudah tidak lagi menjadi ketua KPK, bahkan dia sudah menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya, tetapi kasusnya sekarang belum berlanjut. Nah, seiring dengan perjalanan waktu seperti kita ketahui, kemudian hubungan antara Jokowi dengan Megawati itu renggang, dan pada tanggal 16 Desember kemarin itu Jokowi bersama dengan anak dan menantunya itu dipecat oleh PDIP, dan proses pemecatan itu diumumkan kepada publik oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Komarudin Watubun setelah mendapat perintah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sesungguhnya pemecatannya sudah berlangsung lama, tapi karena pada waktu itu Jokowi masih menjadi presiden, jadi katanya mereka tidak mau mempermalukan dan menjaga kehormatan presiden. Jadi pemecatan itu, pengumuman pemecatan baru dilakukan setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Nah sekarang ini setelah Jokowi tidak jadi presiden dan hubungannya dengan Megawati itu renggang, itu kemudian tiba-tiba saja Hasto itu dinyatakan lagi sebagai tersangka. Karena itu PDIP menganggap bahwa ini merupakan upaya pembalasan dari Jokowi karena dia bersama dengan anak dan mantunya itu dipecat oleh PDIP atau dipermalukan oleh PDIP karena pemecatannya diumumkan kepada publik. Itu keyakinan dari PDIP yang ya mungkin tidak terlampau salah juga, karena petinggi KPK sekarang ini, pimpinan KPK ini kan mereka ini adalah orang-orang yang diseleksi, dipilih itu di eranya Jokowi. Jadi banyak yang mencurigai bahwa mereka itu juga bagian dari orang-orangnya Jokowi yang melindungi kepentingan Jokowi dan keluarganya, sekaligus untuk melibas lawan-lawan dari Jokowi. Tapi soal ini tentu saja dibantah oleh KPK karena realitasnya sebenarnya faktanya seperti disampaikan oleh para penyidik KPK bahwa sesungguhnya proses penetapan Hasto sebagai tersangka itu sudah dimintakan jauh-jauh hari sebelum rezimnya berganti. Tetapi pada waktu itu karena ketua KPK-nya itu masih Firly Bahuri dan juga Jokowi masih jadi presiden, kemudian permintaan dari para penyidik untuk meningkatkan status Hasto menjadi tersangka itu selalu ditolak oleh Firly Bahuri dengan alasan pada waktu itu Firly ingin agar Harun Masiku ditangkap lebih dahulu. Tapi kan Harun Masiku sampai sekarang pun belum berhasil ditangkap gitu. Nah, sekarang ini tentu saja menarik kita untuk mengikuti bagaimana dinamika ini dan apakah manuver dari Hasto Kristianto ini berhasil ya. Karena seperti dikatakan oleh Johannes Tanak itu proses pra peradilan itu tidak menghalangi untuk penahanan seseorang gitu ya. Pemeriksaan dan penahanan itu tidak menghalangi. Jadi artinya ini kalau kemudian Hasto yang kedua kalinya pada esok itu tidak hadir alias mangkir, maka bisa dilakukan upaya paksa tanpa mempertimbangkan adanya pra peradilan ini. Nah, kemudian tentu saja yang harus kita tunggu, apakah setelah Hasto kemudian mengajukan gugatan pra peradilan dengan seperti yang disarankan dalam tanda petik ya oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa hendaknya itu yang diajukan gugatan pra peradilan itu adalah dua gugatan, yakni berkaitan dengan soal suap dan juga obstruction of justice, itu kemudian gugatannya diterima, dan dengan begitu artinya Hasto ini bisa lolos dari jeratan KPK. Itu saja sangat menarik karena kalau kita mendengarkan penjelasan dari Ketua KPK Setio Budianto pada waktu mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka, dan yang lebih gamblang lagi itu adalah keterangan dari kuasa hukum KPK yang di proses pra peradilan kemarin itu, peran Hasto itu memang sangat jelas gitu ya. Ya memang susah untuk menghindari itu. Nah, saya dalam kasus ini selalu menyarankan harus dipisahkan antara kasus hukum dan kasus politiknya.
bahwa ada kasus politiknya kelihatannya iya karena tentu saja sekarang tidak bisa menghindar menyatakan kan Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Kalau lihat situasinya sekarang kan Pak Jokowi itu betul-betul masih punya pengaruh yang kuat di pemerintahnya Prabowo. Bahkan kan kemarin pidatonya Pak Prabowo itu dengan tegas dia menyatakan bahwa dia itu bisa menang Pilpres kemarin itu ya karena didukung oleh Jokowi dan dia juga menyatakan dia tidak ingin dipisahkan dengan Jokowi. Artinya kan ini ya jangankan untuk mengadili Jokowi, untuk memisahkan dia dengan Jokowi aja Pak Prabowo tidak berkenan gitu. Dan tentu saja Jokowi dengan posisinya seperti itu ya pengaruhnya di pemerintahan Prabowo masih sangat kuat. Jadi kecurigaan PDIP bahwa kemudian Hasto itu dijadikan tersangka oleh KPK karena pengaruh Jokowi sulit juga untuk diabaikan begitu saja. Tapi bahwa ada kasus hukumnya bahwa Hasto kemudian itu terbukti melakukan penyuapan seperti barang-barang bukti yang dimiliki oleh KPK dan kemudian juga dia melakukan obstruction of justice itu iya itu juga sangat jelas. Ini dua hal yang membuat kita harus hati-hati dalam memilah kasus itu. Apakah kita harus melihatnya dari sisi politik saja atau kita harus mendinai realitas hukum karena adanya proses politik. Saya kira nggak bisa seperti itu ya. Karena kalau tidak nantinya ini orang bisa berkelit dengan alasan karena dia menjadi korban politik, padahal sebenarnya dia melakukan tindak pidana. Ini yang menarik untuk kita cermati lebih lanjut, bagaimana cara KPK untuk terus berjalan menangani kasus itu. Sementara di satu sisi kita juga melihat bagaimana manuver politik dan manuver hukum dari Hasto Kristianto dan tim hukumnya. Jadi mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasus ini. Apakah kemudian KPK akan tetap memanggil ulang Hasto dan bahkan kemudian melakukan pemanggilan paksa dan diikuti dengan penahanan karena sudah banyak desakan untuk menahan Hasto. Ini dikarenakan supaya untuk mengakhiri polemik ya segera seperti Maki misalnya masyarakat anti korupsi mendesak agar segera ditahan bawa ke proses dibawa ke pengadilan dan kemudian biarkan pengadilan yang memutuskan. Di situ sudah bukan wilayahnya dari KPK lagi. Itu satu. Yang kedua, ini kan Hasto juga sekali ini mengajukan lagi gugatan. Kalau kemarin disebutkan bahwa gugatannya itu kabur dan tidak jelas karena dia hanya mengajukan satu gugatan saja, sekarang kan dia sudah mengajukan dua gugatan, yakni gugatan terhadap suapnya dan kasus obstruction of justice. Seru ini, jadi jangan kemana-mana, silakan gelar tikar dan ikuti terus perkembangan kasus Hasto. Karena bagaimanapun juga, Hasto ini adalah tokoh penting. Dia adalah sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekarang yang partai pemenang pemilu tapi berada di luar pemerintahan. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.